tentang cerita hikayat Antu Aye atau hantu air dari Sumatera Selatan. Selamat menyaksikan. Cerita hikayat Antu Aye atau hantu air berasal dari Provinsi Sumatera Selatan. Dahulu kala, di tepian Sungai Musi yang luas dan subur di Sumatera Selatan, hiduplah seorang gadis bernama Juani. Kecantikannya tersohor ke senetaro desa. Kulitnya kuning langsat, matanya teduh, dan rambutnya hitam lebat seperti mayang terurai. Juani adalah bunga desa yang menjadi pujian hati banyak pemuda. Juani hidup bersama keluarganya yang sederhana. Mereka mencari nafkah dengan bercocok tanam. Namun, cobaan datang. Suatu ketika, desa mereka dilanda kemarau panjang yang membuat hasil panen gagal total. Ayah Juani, untuk menyambung hidup dan membeli kebutuhan pokok, terpaksa meminjam sejumlah uang besar kepada seorang rentenir kaya di kampungnya. Sang rentenir yang dikenal kejam dan mata duitan menagih janji dengan suku yang mencekik. Waktu berjalan dan keluarga Juani tak kunjung mampu melunasi utang itu. Akhirnya, rentenir itu mengajukan syarat yang harus membuat hati keluarga hancur. Juani harus dinikahkan dengan putranya, Bujang Juandan. Bujang Juandan berasal dari keluarga yang terpandang dan kaya raya, tapi ia tidaklah tampan. Tubuhnya dihinggapi penyakit kulit parah di sekujur tubuh, menjadikannya dijuluki Bujang Kurap oleh masyarakat secara diam-diam. Ayah Juani dilema, namun karena rasa takut akan ancaman rentenir yang akan mengambil semua harta benda mereka, dengan berat hati ia menyetujui pinangan tersebut. Kabar perjodohan itu laksana petir di siang bolong bagi Juani. Ia tak bisa menerima kenyataan. Ia telah menolak banyak pemuda gagah yang datang meminangnya. Dan kini ia terpaksa menikah dengan Bujang Kurap demi melunasi utang ayahnya. Juani merasa terhina dan putus asa. Hari pernikahannya yang telah ditentukan pun tiba. Suasana di rumah Juani ramai oleh tetangga yang datang. Namun hati Juani dipenuhi dengan kesedihan yang mendalam. Ia didandani dengan pakaian pengantin terbaik, tetapi air matanya tak henti menetes membasahi pipi. Ketika rombongan pengantin pria, Bujang Juandan mulai mendekat hati, Juani semakin kalut. Ia tak sanggup menghadapi takdir ini. Ia tak sanggup menanggung malu dan penderitaan hidup bersama pria yang tidak ia cintai, apalagi yang sakit-sakitan. Dalam keputusasaan yang memuncak, saat semua orang sibuk menyambut rombongan pengantin, Juani mengambil keputusan tragis. Ia menyelinap keluar melalui pintu belakang, berlari sekencang-kencangnya menuju sungai. Di tepi sungai yang gelap dan sunyi, Juani menangis sejadi-jadinya. Dengan hati hancur dan tanpa harapan lagi, ia mengucapkan selamat tinggal pada dunia. Lebih baik aku mati tenggelam di air sungai ini daripada hidup menanggung derita dan malu, bisiknya pilu. Tanpa ragu, Juani pun menceburkan diri ke dalam sungai. Arus yang deras dan dalam langsung menelan tubuh meleknya. Juani ditemukan tak bernyawa tak lama kemudian, mengakhiri hidupnya dengan tragis. Sejak kematiannya yang memilukan itu, masyarakat sekitar sungai mulai sering mendengar tangisan pilu seorang wanita dari tepian air saat senja menjelang. Konon, arwah Juani yang penuh dendam dan penderitaan tidak pernah tenang. Ia berubah menjadi Antu Aye, arwah penunggu sungai yang gentayangan. Juani mencari mangsa, terutama anak-anak atau pemuda yang sedang mandi di sungai untuk dijadikan korban. Seolah-olah ia membalaskan rasa sakit hatinya dan melampiaskan penderitaannya. Hingga kini, di sepanjang aliran sungai Musi dan anak-anak sungainya, masyarakat masih percaya dan berhati-hati terhadap keberadaan Antu Aye, roh penasaran dari gadis cantik yang mati karena cinta dan hutang. Sekian video pembacaan cerita hikayat Antu Aye atau hantu air dari saya. Apabila ada salah kata, saya minta maaf kepada Allah, saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.